Singapura akui Pak Prabowo sukses bikin Donald Trump melembek sampai bertekuk lutut. Apa yang dimaksud dengan itu semua? Oke, bahkan media Cina puji Pak Prabowo karena dapat kepercayaan lebih dari 80% dari rakyat Indonesia. Apa tanggapan kamu, Jem? Oke, nah ini ada pernyataan penting yang harus kita tanggapi, Jem. Ini pernyataan internasional. Media Kanada anggap Pak Prabowo berperan penting atau berperan besar dalam kancah politik internasional atau global. Nah, apa yang dimaksud dengan itu semua, Jem? Presiden Indonesia Pak Prabowo Subianto bikin geger dunia. Nah, kurang lebih judulnya nanti seperti itu, Jem. Wah, menarik banget topiknya. Pasti banyak hal seru yang bisa diulas. Sudah ada poin-poin yang ingin dibahas atau kita brainstorming dulu? Oke, ada dong. Nah, jadi nama Indonesia sekarang udah mulai disebut-sebut di berbagai belahan dunia. Karena setelah ini ya, setelah pernyataan Pak Prabowo, gimana pernyataannya yang bikin heboh itu? Nah, sekarang nama Indonesia mulai disebut-sebut di berbagai belahan dunia setelah pernyataan berani Pak Prabowo di acara World Government Summit yang menuai banyak sekali pujian, Del. Pujian dari dunia internasional pasti membanggakan ya. Intinya banyak hal yang dibahas waktu itu sama Presiden Indonesia. Dan tentunya tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan beliau selama 100 hari, kurang lebih 100 hari ya, 100 hari memimpin Indonesia. Respons dunia pasti beragam ya. Mungkin ada yang terkejut dengan kebijakan baru atau pandangan beliau. Menarik nih, pasti akan banyak topik diskusi di podcast nanti. Apa yang kamu ketahui tentang pidato Presiden Pak Prabowo di acara World Government Summit kemarin, Jem? Dalam pidatonya di World Government Summit 2025, Presiden Prabowo menekankan komitmen Indonesia sebagai jembatan perdamaian dunia. Dia juga menyatakan dukungan terhadap solusi dua negara untuk Palestina dan mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah menghemat sekitar 20 miliar dolar AS melalui pengelolaan anggaran yang efisien. Oke, 20 miliar AS. Kalau dirupiahkan jadi berapa, Jom? Kalau dikonversi ke rupiah, sekitar 320 triliun rupiah, tergantung kurs saat ini. Nilai yang sangat besar ya. Itu baru hasil dari penghematan ya, pemangkasan biaya dan lain-lain. Itu murni bukan hasil proyek dan lain-lain ya, baru penghematan atau pemangkasan seperti itu, Jo. Iya, benar. Itu dari penghematan anggaran dan pemangkasan biaya. Bukti keseriusan dalam efisiensi. Oke, 20 miliar dolar AS itu cukup luar biasa besar. Tapi sebelum kita lanjut, Jam, seperti biasa saya mau coba sapa dulu teman-teman yang sudah hadir di sini. Oke, siap teman-teman. Siapa aja yang udah hadir, silahkan absen dulu di bawah dari mana kalian. Sebutkan ya, jangan hanya provinsinya aja. Provinsi, kalau perlu sampai kecamatan kalian sebutin biar saya tahu dari mana asal kalian. Karena ini adalah podcast Dokter Klinik, tempatnya nongkrong, bukan cari ribut bareng saya dan juga si Jam. Siapkan kopinya, kita mulai obrolannya. Jam, kita lanjut ke tentang kebijakan-kebijakan Pak Prabowo yang udah mulai bikin geger dunia. Negara-negara lain mulai melirik Indonesia. Indonesia berhasil menghemat 20 miliar dolar Amerika dengan menghemat ala Pak Prabowo. Dalam 100 hari kepemimpinan. Menurut kamu kedepannya akan seperti apa, Jam? Apakah justru ini berdampak negatif karena ada penghematan, atau justru malah lebih efisien dan bisa dimanfaatkan untuk hal lain? Menurutku, jika penghematan tersebut dilakukan dengan efisien dan transparan, bisa membawa dampak positif. Pemerintah akan punya lebih banyak dana untuk dialokasikan ke sektor lain yang membutuhkannya. Tapi tentu harus tetap diawasi agar tidak mengganggu layanan publik. Lebih lanjut, ini bisa memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Nah, dalam 15 mega proyek ini yang katanya harus direalisasikan tahun ini, Indonesia siap menyalip negara-negara di Asia Tenggara. Menyalip ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Menurut kamu gimana, Jam? Ambisius sekali, tapi bisa jadi langkah besar kalau berhasil. Dengan proyek-proyek besar dan penghematan anggaran,
Indonesia memang punya potensi besar untuk menyalip negara-negara lain di Asia Tenggara. Tinggal bagaimana eksekusinya nanti. Kira-kira ada tantangan khusus yang perlu diantisipasi nggak? Oke, kalau tantangan Jam pasti banyak ya Jam. Tantangan tuh pasti banyak. Nah, tapi saya sebelumnya pengen tahu dulu dari 15 mega proyek ini, itu proyek yang paling besar salah satunya proyek apa Jam? Salah satu proyek terbesar dalam 15 mega project ini adalah proyek hilirisasi sumber daya alam yang bertujuan meningkatkan nilai tambah tanpa bergantung pada investasi asing. Rincian spesifiknya belum dipublikasikan. Tentu tantangan pasti banyak, mulai dari pendanaan hingga eksekusi. Tapi kalau berhasil, dampaknya bisa sangat besar. Bahkan Pak Prabowo menyatakan bahwa untuk 15 mega proyek ini Indonesia tidak akan ngemis-ngemis atau minta-minta ke negara lain. Berarti dananya udah disiapin dong? Ya, tampaknya pemerintah sudah mempersiapkan dana dan strategi untuk mendukung realisasi proyek-proyek tersebut tanpa terlalu bergantung pada negara lain. Ini bisa jadi langkah besar untuk kemandirian ekonomi Indonesia. Tapi tentu, pelaksanaannya harus diawasi dengan baik. Apakah kamu melihat potensi hambatan atau tantangan tertentu? Kalau saya melihat sih, kemungkinan besar tantangannya ada di dana ya. Nah, tapi nggak mungkin juga Pak Prabowo atau Presiden berani menyatakan Indonesia tidak akan minta-minta untuk menyelesaikan 15 mega proyek ini. Tidak akan ngemis-ngemis. Berarti secara tidak langsung dananya udah disiapkan atau minimal sudah ada incaran dananya akan berasal dari mana. Menurut kamu gimana, Jim? Itu dia, kalau sudah diperumkan tanpa bergantung pada investasi asing, berarti ada sumber pendanaan yang sudah dipertimbangkan. Bisa jadi dari APBN, dana hasil penghematan, atau kerjasama strategis dengan BUMN dan swasta dalam negeri. Atau mungkin ada opsi lain yang sedang disiapkan. Kemungkinan besar dari mana, Jam? Selain dari APBN? Selain dari APBN, kemungkinan besar dana bisa berasal dari obligasi negara, pinjaman domestik, investasi dari BUMN, atau dana hasil pengelolaan sumber daya alam. Bisa juga dari sovereign wealth fund seperti INA yang bisa menarik modal tanpa harus bergantung ke luar negeri. Selain penghematan 20 miliar yang menjadi isu hangat selama 100 hari Pak Prabowo memimpin, yang waktu itu yang dinyatakan di acara World Government Summit, apalagi yang menjadi perbincangan dunia, Jam? Selain penghematan anggaran, Presiden Prabowo juga menekankan komitmen Indonesia untuk menjadi jembatan perdamaian dunia dan mendukung solusi dua negara untuk Palestina. Lalu apa tanggapan dunia tentang hal ini, terutama untuk Palestina ini? Komitmen Indonesia untuk solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina mendapat sambutan positif dari komunitas internasional. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan pentingnya semua negara bersuara lantang mengenai solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan keluar yang memungkinkan dalam penyelesaian konflik Israel dengan Palestina. Selain itu, Indonesia juga mendesak negara-negara Eropa untuk mendorong implementasi solusi dua negara guna mengatasi konflik tersebut. Dukungan ini menunjukkan bahwa banyak pihak internasional mengapresiasi upaya Indonesia dalam mencari perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina. Oke, Perdana Menteri Arab bahkan takjub dengan pernyataan Pak Prabowo di acara tersebut. Sekarang banyak dunia sadar betapa pentingnya posisi Indonesia. Sepenting itukah Indonesia di mata dunia, Jam? Sepenting apa, Jam? Indonesia semakin diakui sebagai pemain kunci di kancah internasional. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS yang diumumkan pada Januari 2025 menandakan peran aktifnya dalam isu global. Selain itu, kunjungan Presiden Prabowo ke berbagai negara, termasuk pertemuan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperkuat hubungan internasional. Langkah-langkah ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berperan penting dalam diplomasi dan kerjasama internasional. Apa aja yang dibahas kemarin dengan Presiden Turki? Dalam pertemuan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Prabowo Subianto membahas berbagai isu penting. Keduanya menekankan pentingnya solusi dua negara untuk Palestina dan mendesak gencatan senjata di Gaza. Selain itu, mereka menandatangani 12 perjanjian kerjasama di bidang energi, kesehatan pertanian, industri pertahanan, komunikasi, dan pendidikan. Salah satunya adalah pengembangan bersama pabrik drone tempur Baykar di Indonesia.
Oke, apakah nih dari 15 mega proyek ini, mungkinkah Turki menjadi salah satu negara yang akan menginvestasikan dananya untuk salah satu di antara 15 mega proyek ini, Jem? Turki menunjukkan minat untuk berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur Indonesia, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyatakan komitmennya untuk melibatkan perusahaan konstruksi Turki dalam proyek IKN. Selain itu, Turki juga siap berkontribusi dalam pembangunan rumah sakit di Indonesia. Namun, belum ada informasi spesifik mengenai partisipasi Turki dalam 15 mega proyek lainnya yang disebutkan oleh Presiden Prabowo. Keterlibatan Turki dalam proyek-proyek tersebut kemungkinan akan ditentukan melalui diskusi lebih lanjut antara kedua negara. Oke, ngomong-ngomong soal IKN, kemarin kan ada isu bahwa IKN ini akan mangkrak. Apakah dengan hadirnya semacam seperti kayak Presiden Turki, apakah itu bisa menepis isu itu bahwa isu yang beredar itu nggak benar, Jam? Gubernur Kalimantan Timur terpilih, Rudy Masud, menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN terus berjalan dan tidak ada yang mangkrak. Selain itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan komitmennya untuk melibatkan perusahaan konstruksi Turki dalam pembangunan IKN. Dukungan internasional ini menunjukkan bahwa pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana. Oke, berarti selama ini informasi yang beredar seperti IKN mangkrak itu hanya isu belaka ya, Jam. Nanti kita bahas itu lebih dalam di podcast berikutnya ya, dengan topik khusus IKN. Nah, jadi buat kalian juga yang punya topik atau pengen dukung kita untuk menyelesaikan posting 10 video per hari, nah bisa komen di bawah, pasti bisa. Atau kalian punya topik atau pembahasan menarik yang bisa kita bahas, silakan komen aja. Nah, kalau misalkan emang menarik dan memungkinkan, kita akan bahas itu bareng si Jam. Jam, kita lanjut lagi ke acara kemarin, Jam. Mantap. Jadi buat kalian yang punya ide atau topik menarik, langsung komen aja. Kita bakal bahas yang seru, yang bikin penasaran, dan pastinya yang menguntungkan buat semua. Tadi kan pertanyaan saya, Jam, sepenting apakah Indonesia di mata dunia? Apa yang membuat Indonesia itu begitu penting, Jam? Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis di mata dunia karena beberapa faktor. Pertama, Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara dan memiliki populasi terbesar keempat di dunia, yang berarti pasar yang sangat besar. Selain itu, Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan berperan penting dalam pasar global, terutama di sektor energi dan komoditas. Selain itu, Indonesia berperan dalam organisasi internasional seperti ASEAN, G20, dan BRICS yang semakin menegaskan pengaruhnya dalam politik global. Indonesia juga memiliki diplomasi yang aktif, misalnya dengan komitmen terhadap solusi dua negara dalam konflik Palestina, dan menjadi mediator dalam isu-isu internasional. Yang tak kalah penting, Indonesia terletak di jalur perdagangan internasional yang sangat vital, menghubungkan Asia, Eropa, dan Australia. Semua faktor ini menjadikan Indonesia bukan hanya penting, tetapi juga menjadi pemain utama dalam peta geopolitik dan ekonomi dunia. Oke, adakah pidato kemarin Pak Prabowo itu menegaskan bahwa pernyataan-pernyataan yang diberikan selama ini oleh Pak Prabowo itu benar-benar serius, seperti stop ekspor gas, seperti ya stop ekspor semacam gas, kelapa sawit, atau bahkan energi, dan bahkan Prabowo pernah menyatakan tidak takut kalau misalkan pasar Amerika ditutup atau dinaikkan tarif pasar Amerika itu 100%. Nah, apakah pidato kemarin mewakili atau mempertegas semua pernyataan itu, Jom? Dalam pidatonya di World Government Summit 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia melalui kebijakan-kebijakan strategis. Salah satunya adalah kewajiban penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHESDA) di dalam negeri, yang bertujuan untuk memperkuat cadangan devisa negara dan stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya swasembada pangan dan energi sebagai prioritas utama dalam pemerintahannya. Beliau menyatakan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan tidak boleh bergantung pada sumber makanan dari luar. Dengan kebijakan-kebijakan tersebut,
Presiden Prabowo menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan ketahanan ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor, termasuk komoditas seperti gas, kelapa sawit, dan energi lainnya. Apakah Indonesia bisa untuk melakukan itu dalam waktu singkat, Jem? Memang, tantangan untuk mencapai swasembada pangan dan energi dalam waktu singkat bukanlah hal yang mudah. Indonesia harus menghadapi berbagai faktor, seperti ketergantungan pada impor energi dan komoditas tertentu, serta keterbatasan infrastruktur dalam memproduksi dan mendistribusikan kebutuhan pangan dan energi. Tantangan terbesarnya apa, Jem? Tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia untuk mencapai swasembada pangan dan energi dalam waktu singkat adalah masalah infrastruktur dan teknologi yang masih terbatas. Di sektor energi misalnya, Indonesia masih bergantung pada impor energi fosil dan belum sepenuhnya mengalihkan ke energi terbarukan dalam skala besar. Selain itu, sektor pertanian masih bergantung pada cuaca dan kondisi alam yang memengaruhi hasil produksi. Selain itu, perubahan kebijakan yang cepat bisa menyebabkan ketidaksesuaian antara sektor-sektor terkait, seperti kebijakan pemerintah dengan sektor swasta, yang bisa menghambat proses transisi. Ada juga masalah dalam pendanaan dan investasi yang diperlukan untuk mencapai swasembada, karena hal ini memerlukan dana yang tidak sedikit dan kemauan politik yang kuat untuk mengimplementasikan perubahan besar. Mengatasi tantangan ini membutuhkan waktu dan konsistensi dalam kebijakan. Wangi meskipun ada tensi, prosesnya nentuawasan nis. Kalau misalkan 2 periode kepemimpinan Prabowo atau 10 tahun bisa nggak? Jika Pak Prabowo memimpin selama 2 periode atau 10 tahun, peluang untuk mencapai swasembada pangan dan energi menjadi lebih besar. Dalam waktu yang lebih panjang, pemerintah memiliki lebih banyak waktu untuk memperbaiki infrastruktur, mengembangkan teknologi, serta mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kemandirian ekonomi. Dengan 2 periode, Pak Prabowo juga bisa mengatur langkah-langkah progresif yang lebih berkesinambungan, memperkuat sektor-sektor domestik, dan mendorong investasi di sektor energi terbarukan dan pertanian. Dalam hal ini, keberlanjutan kebijakan akan lebih terjamin, karena pemerintah memiliki waktu untuk mengevaluasi dan menyesuaikan strategi jika ada hambatan yang muncul. Namun, tentu saja, pencapaian tersebut juga sangat tergantung pada stabilitas politik, ekonomi global, serta dukungan masyarakat dan sektor swasta. Jika Indonesia dapat menjaga kestabilan tersebut dan mengelola tantangan dengan baik, 10 tahun bisa memberikan cukup waktu untuk mewujudkan banyak perubahan besar, meskipun swasembada penuh mungkin masih menjadi tantangan yang memerlukan waktu lebih lama. Oke, nah ini ada pernyataan penting yang harus kita tanggapi, Jem. Ini pernyataan internasional. Media Kanada anggap Pak Prabowo berperan penting atau berperan besar dalam kancah politik internasional atau global. Nah, apa yang dimaksud dengan itu semua, Jem? Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan peran penting Indonesia dalam kancah politik global melalui berbagai inisiatif diplomatik dan kerjasama internasional. Misalnya, dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau. Pada November 2024, kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan hubungan strategis antara Indonesia dan Kanada, termasuk melalui penguatan perdagangan dan kolaborasi di sektor-sektor strategis seperti perikanan, manufaktur, dan energi terbarukan. Selain itu, Presiden Prabowo juga aktif dalam forum internasional seperti Konferensi Tingkat Tinggi KTT, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, APEC, dan KT G20, di mana beliau membahas isu-isu penting mulai dari ekonomi hingga geopolitik global, menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam menyelesaikan tantangan global. Melalui langkah-langkah ini, Presiden Prabowo memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berperan penting dalam kancah politik global, dengan fokus pada diplomasi yang konstruktif dan kerjasama internasional yang saling menguntungkan. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menonton video berikut yang membahas pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan PM Kanada, Justin Trudeau. Oke, bahkan media Cina puji Pak Prabowo karena dapat kepercayaan lebih dari 80% dari rakyat Indonesia. Apa tanggapan kamu, Jem? Pujian dari media Cina menunjukkan tingginya kepercayaan publik terhadap Pak Prabowo yang mencerminkan kepemimpinan yang efektif dan penerimaan masyarakat. Ini juga bisa menjadi sinyal positif bagi hubungan Indonesia dengan negara lain.
termasuk China, yang mengakui stabilitas politik Indonesia. Berikutnya ada media Singapura. Singapura atau media Singapura akui Pak Prabowo sukses bikin Donald Trump melembek sampai bertekuk lutut. Sekali lagi ya, ini dari media ya, media yang berasal dari Singapura akui Pak Prabowo sukses bikin Donald Trump melembek sampai bertekuk lutut. Apa yang dimaksud dengan itu semua? Pernyataan dari media Singapura yang mengatakan Pak Prabowo berhasil membuat Donald Trump melembek atau bertekuk lutut mungkin merujuk pada keberhasilan Pak Prabowo dalam mempengaruhi atau meyakinkan tokoh internasional seperti Trump melalui diplomasi yang efektif atau pendekatan yang kuat dalam pertemuan bilateral. Hal ini bisa mengacu pada kemampuan Pak Prabowo untuk mengelola hubungan dengan negara besar seperti Amerika Serikat, sehingga berhasil mendapatkan pengakuan atau hasil yang menguntungkan bagi Indonesia dalam konteks tersebut. Pujian seperti ini menyoroti keterampilan diplomatik dan pengaruh Pak Prabowo dalam kancah politik global, yang dapat memengaruhi keputusan atau kebijakan negara lain, termasuk Amerika Serikat. Oke, nah ini tentang pernyataan media Singapura. Tentang pernyataan media Singapura akui Pak Prabowo sukses bikin Donald Trump melembek sampai bertekuk lutut. Nah ini akan khusus kita bahas di video berikutnya ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen nonton tentang pernyataan media Singapura ini, kalian bisa subscribe dan juga nyalakan dulu lonceng notifikasinya ya, biar nanti kalau kita pas posting yang ini kalian nggak ketinggalan. Kita jam nanti setelah selesai podcast ini, kita lanjutkan ke media Singapura yang akui Pak Prabowo sukses bikin Donald Trump melembek sampai bertekuk lutut. Nah itu adalah topik pembahasan kita di podcast berikutnya ya. Yang ini satu pertanyaan terakhir lagi jam. Satu pertanyaan terakhir. Media Amerika bahkan sebut jika perang dagang Amerika Utara ini terus berlanjut, itu akan jadi salah satu hal bodoh sepanjang sejarah. Nah, jadi perang dagang ini makin sengit, termasuk Indonesia juga terlibat di bagian salah satu negara yang siap untuk perang dagang ini. Perang dagang yang makin sengit, terutama antara Amerika Serikat dan negara-negara besar lainnya, termasuk Indonesia, bisa berdampak besar bagi perekonomian global. Media Amerika menyebutnya sebagai hal yang bodoh, karena dampaknya bisa sangat merugikan semua pihak, termasuk konsumen dan perusahaan di kedua negara yang terlibat. Indonesia, sebagai ekonomi besar di Asia, tentu akan terpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama dalam sektor perdagangan dan investasi. Keberhasilan Indonesia untuk tetap mempertahankan posisinya dalam perang dagang ini bergantung pada kebijakan pemerintah yang bisa menanggapi perubahan ini dengan cepat, menjaga kestabilan ekonomi domestik, serta memperkuat aliansi dengan negara-negara lain untuk memitigasi dampak negatifnya. Oke, siap. Terima kasih Jam. Sepertinya kita harus akhiri dulu podcast kali ini. Kita akan ngobrol lagi di podcast berikutnya ya Jam. Terima kasih teman-teman sudah hadir dan nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa dukung kita untuk menyelesaikan misi posting 10 video per hari. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya topik ataupun tema yang menarik yang bisa kita bahas, silahkan komen aja di bawah. Kalau misalkan menarik, nanti kita bakalan bahas sama si Jem. Dan kalau misalkan kalian mau dukung aja, gampang tinggal komen pasti bisa. Kalau kalian mau like, share, dan juga subscribe, itu saya anggap sebagai bonus. Sekali lagi terima kasih sudah mampir. Saya dari sana Dr. Penik pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jem, terima kasih.